VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Halo semua, apa kabar? Sehat ya? Kembali saya Fahmi Srifa hadir dalam VOA Weekend 20 Maret ini. Weekend ini Anda kemana aja? Saya dan mungkin juga jutaan warga Amerika lain weekend ini kebanyakan lagi merenung nih. Putar otak memprioritaskan mana kebutuhan yang harus segera dipenuhi, mana yang bisa saya tunda atau bahkan nggak usah dipenuhi dulu nih. Kenapa? Karena Rabu kemarin Bank Sentral Amerika menaikkan tingkat suku bunga 0,25% untuk menekan inflasi di Amerika. Anda mungkin bete nih, weekend-weekend kok ngomongin serius begini. Tapi saya harus omongin, karena gimana pun juga kenaikan suku bunga itu berdampak pada banyak sekali kebutuhan pokok yang ada di Amerika ini. Mungkin pasar bursa menyambut gembira ya, karena berarti inflasinya bisa turun. Tapi ibu-ibu kayak saya ini, kita harus berjibaku untuk mengatur bayar cicilan rumah, motor, atau uang sekolah anak-anak. Di samping tentunya kebutuhan sehari-hari kayak makan atau bayar rekening listrik dan air. Jangan sebut soal bayar bensin nih yang juga masih terus melesat. Tapi bukan ibu-ibu dong namanya kalau nggak bisa putar otak, ya kan? Nah, saya punya jalan keluarnya nih. Tapi sebelum saya kasih tahu trik-triknya, kita simak dulu laporan pertama VOA Weekend kali ini tentang pesantren di Sudan yang mengajar siswa belajar Al-Quran secara efektif. Kabarnya pakai teknik khusus nih. Kita simak laporannya. Sebagaimana negara-negara tetangganya, Libya dan Mesir, Islam merupakan agama yang paling banyak dianut di Sudan. Dan seperti di Indonesia, negara Republik di Timur Laut benua Afrika itu juga memiliki lembaga pendidikan keagamaan khas semacam pesantren yang disebut Kalwa. Di Kalwa, semua biaya pendidikan gratis, termasuk makanan dan akomodasi. Lembaga yang jumlahnya mencapai sekitar 30.000 di seluruh Sudan tersebut mendapat sokongan dana dari negara, sumbangan pribadi, atau dana-dana luar negeri. Para siswa di sana diajari berbagai ilmu agama dan terutama dididik menjadi penghafal Quran. Menurut Hamid Fadil Sid, seorang pengajar di sebuah kalwa di ibu kota Khartoum, berbeda dengan pesantren pada umumnya. Selain membaca ayat-ayat Quran dalam lembaran kertas biasa, siswa-siswa di sekolahnya diajarkan untuk menulis dan membaca di medium kayu, batu, kulit, dan lain-lain. Menurut lulusan Universitas Quran dan Ilmu Islam, salah satu perguruan tinggi bergengsi di Sudan, belajar menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Iqra wa rabbukal akram. جيت الخلوة هنا ده ولقيت النظام نظام الخلوة يعني من الساعة 3 أو الساعة 2:30 صباحا الطالب. Pada zaman Nabi Muhammad, ayat-ayat itu ditulis di atas kulit dan tulang binatang atau long yang terbuat dari kayu dan batu. Kami melanjutkan cara ini karena sudah banyak terbukti manfaatnya. Penghafalannya cepat dan permanen. Karena alasan ini, kami menggunakan metode sederhana ini. Sid mengatakan para santri di kalwanya belajar keras dengan cara sering menulis dan membaca. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. والله نحن نتأسى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم زمان كان يكتبون القرآن في اللقاح. Anak-anak bangun jam 3 pagi, 2 jam sebelum salat subuh. Mereka membaca ayat-ayat Quran yang mereka pelajari sebelumnya. Setelah salat subuh, ada istirahat. Dan di tahap kedua, mereka mengulangi apa yang mereka telah pelajari, dan kali ini bersama gurunya sampai jam 8 malam. Sebelum sarapan, para santri diharuskan menuliskan apa yang telah mereka pelajari di loh kayu, dan menuliskannya kembali setelah diperiksa guru. Proses menghafal Quran dilakukan hingga sore hari. Menurut Sid, dengan pelajaran yang terdiri dari 7 tahap per hari itu, para santri berhasil menyelesaikan pendidikan Quran dan agama mereka antara 2 dan 4 tahun. Kalwa di Sudan terkenal sangat keras dalam mendidik para santrinya. Kanal YouTube BBC News Afrika pernah merilis sebuah liputan dokumenter pada 19 Oktober 2020 berjudul The Schools That Change Boys untuk program BBC Africa Eye. Liputan tersebut berisi investigasi jurnalis BBC Arabic Fateh Al-Rahman terhadap 23 kalwa di Sudan selama 18 bulan. Menurut film dokumenter itu, santri yang melanggar aturan bisa dikenai hukuman rantai. Pelanggaran aturan yang dimaksud termasuk ketika siswa dianggap tidak patuh, keliru membaca atau tidak mampu menghafal Quran atau karena berusaha kabur. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Balik ke soal trik mengatur keuangan keluarga di saat sulit, saya bicara dengan banyak orang yang jago mengelola keuangan. Nah, menurut mereka kita harus bikin daftar, atau kalau nggak mau repot bikin daftar ya di kepala aja lah. Diklasifikasi gitu, diputuskan langsung apa kebutuhan yang mau atau tidak mau tetap ada. Misalnya di dalam kasus saya nih misalnya ya, yang harus tetap ada, harus tetap dibayar itu adalah cicilan rumah, bayar listrik atau air, dan cicilan mobil. Kenapa cicilan listrik atau air nggak bisa ditunda? Karena itu kebutuhan pokok, ya nggak? Apalagi kalau musim dingin, nggak ada air, nggak ada pemanas ruangan, ya udah game over, tamat. Nah, ini harus diselesaikan dulu begitu gajian. Jadi begitu gajian langsung disisihkan buat bayar yang kayak gitu nih. Baru setelah itu yang sekunder, kayak makanan. Kita bisa batasi tuh, makan di luar atau jajan, nggak usah ke restoran dulu lah. Masak aja di rumah dulu, manfaatkan apa yang ada di rumah. Percaya nggak? Selama COVID nih, saya udah mulai juga tuh ikutan nanam-nanam kayak timun, cabai rawit, misalnya bayam. Dan saya mulai belajar bikin tempe dari produser saya. Saya beli tuh kedelai di Amazon mengikuti teknik dia. Dan belajar bikin tempe. Kadang berhasil, kadang gagal. Ya kalau berhasil lumayan, bisa dapat tempe kering, bisa dapat tempe goreng. Bisa tempenya di di belado, dibikin kecap, macam-macam deh pokoknya. Jadi pengeluaran bisa saya tekan. Dan anak-anak yang kebetulan dapat makan di sekolah ya alhamdulillah. Kalau yang enggak, nah jangan pernah kasih mereka uang jajan karena bakal kemana-mana tuh. Siapin aja makan dari rumah. Bikin yang simpel-simpel kayak nasi goreng misalnya atau martabak mie. Enak dan kenyang ya kan? Yowes, kita ke Via Weekend dulu ya. Selama 60 tahun mantan guru sekolah di kota New York, Elizabeth Meaders mengumpulkan lebih dari 20.000 artefak dan benda kenang-kenangan atau memorabilia yang berkaitan dengan sejarah warga Amerika keturunan Afrika. Berikut laporannya. Ia mengumpulkan benda-benda itu berawal dari kekagumannya pada pemain baseball yang namanya diabadikan di Hall of Fame, Jackie Robinson, yang menyingkirkan batasan warna kulit bagi olahraga baseball. So Jackie was the beginning. He was like the plug that pushed... Jackie pelopornya, dia yang menginspirasi saya. Tetapi begitu saya masuk ke koleksi benda-benda itu dan mendapati betapa megahnya, namun tidak dihargainya artefak dan benda-benda musiman dari warga Amerika keturunan Afrika itu, saya beralih dari olahraga ke militer. Apa yang disebutnya obsesi menjadi pekerjaan yang dicintai selama puluhan tahun. Kini, setelah bertahun-tahun menyimpan sejarah di rumahnya yang berlantai 3 di Staten Island, perempuan berusia 90 tahun itu bersiap untuk berpisah dengan benda-benda koleksinya. Saya berharap bisa bertemu dengan orang yang ingin meraih sejarah selama 20 tahun lagi. Tetapi kenyataannya saya sudah terlalu tua. Saya tidak bisa melangkah lebih jauh. Saya lelah secara fisik. Saya harus menerima kenyataan dan mengatakan sudah waktunya bagi beberapa institusi atau orang yang berjiwa kemanusiaan, dermawan, patriotik Amerika untuk membawa koleksi ini ke tempat berikutnya. Dia mengumpulkan barang-barang itu melalui katalog dan menunjukkan sejarah selama bertahun-tahun. Pada akhir bulan Februari lalu, barang-barang itu dilelang oleh rumah lelang Guernseys di Manhattan. Kepala rumah lelang Arlen Ettinger mengatakan, koleksinya diperkirakan sebanyak 20.000. Berfokus pada pengalaman warga Amerika keturunan Afrika, dimulai dengan momok perbudakan, perjuangan hak-hak sipil, warga kulit hitam di militer, dalam seni dan dunia hiburan, olahraga, politik, agama, dan pendidikan. Ettinger mengatakan beberapa bagian benda itu relatif agak kabur sehingga membuat lelang semacam ini belum pernah ada sebelumnya. Koleksi yang benar-benar tidak ada tandingannya. Orang-orang yang jauh lebih memiliki pengetahuan daripada saya, Direktur Museum dan sejarawan menggambarkan koleksi Meaders sebagai yang terbaik dari jenisnya di dunia. Baik Meaders maupun Guernsey berharap koleksi itu akan mendapatkan tempat terakhirnya di museum atau universitas yang mereka yakini akan bermanfaat bagi publik. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, VOA. The Voice of America, VOA. And earlier today, I signed an executive order to promote efforts to achieve pay equality and pay equity for employees of federal contractors. And it's my hope that this sets an example for all private companies. Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden awal pekan lalu merayakan Equal Pay Day atau Hari Kesetaraan Gaji di Gedung Putih untuk menghormati perempuan yang duduk di kabinet dan pemerintahannya.
Sebagai langkah awal, Biden mendorong kesetaraan gaji pegawai negeri sipil atau PNS dan kontraktor pemerintah. Ia berharap langkah ini akan diikuti seluruh perusahaan swasta dan organisasi yang ada di Amerika. Dalam kesempatan itu, ia menyebut kemenangan tim sepak bola perempuan Amerika untuk mendapatkan gaji yang setara dengan pesepak bola laki-laki sebagai sebuah terobosan. Ya, Februari lalu tim sepak bola perempuan ini memang memenangkan gugatan hukum yang diajukan dengan total penyelesaian hukum mencapai $24 juta. This is they've won World Cups, the Olympics, gold medals, and and for after much too long, equal pay. Yeah. Pemerintah Biden pada bulan Oktober 2021 lalu telah mengeluarkan strategi gender nasional untuk memajukan partisipasi penuh perempuan dan anak perempuan dalam masyarakat. Tahun ini, pemerintah sedang mencari jalan untuk memerangi disparitas gaji dan menarik perhatian pada upaya-upaya penting melawan kesenjangan upah. Sehari setelah perayaan di Gedung Putih, Wakil Presiden Kamala Harris melangsungkan diskusi dengan anggota dan mantan anggota tim sepak bola perempuan Amerika. Obviously, you all have been champions in terms of your skill and your dominance. Jelas Anda semua telah menjadi juara dalam hal keterampilan dan dominasi di dunia sepak bola perempuan. Tapi hari ini, ujar Kamala, Anda juga menjadi inspirasi dan pahlawan dalam masalah yang mempengaruhi sebagian besar perempuan di Amerika, yaitu soal kesetaraan gaji. Harris meminta pemain gelandang yang disegani, Megan Rapinoe, menyampaikan upayanya memperjuangkan kesetaraan gaji agar dapat dipelajari perempuan di berbagai bidang lainnya. Sebelum bicara, Megan terlebih dahulu menyampaikan kebanggaannya sebagai orang Amerika yang kini punya wakil presiden perempuan. Not going to pass up this opportunity, certainly the first time in my life and the first time ever, hopefully not the last. To just say, Madam Vice President. Saya tidak akan melewatkan kesempatan ini, ujar Megan, untuk pertama kali dalam hidup saya dan semoga bukan yang terakhir untuk mengatakan Ibu Wakil Presiden. Ini sangat luar biasa. Meskipun ini tidak serta-merta terkait dengan kesetaraan gaji, tapi saya pikir ini merupakan kemajuan landscape yang luar biasa, tambah Megan. Lebih jauh ia mengatakan ia sering melihat dirinya sebagai sosok seorang pekerja di Alabama. I'm seeing myself in, union workers in Alabama and they're seeing themselves in us or our team. Dan mereka juga melihat diri mereka dalam sosok kami atau tim sepak bola kami. Semua merasa berada di satu kapal yang sama karena kita memang menghadapi masalah yang sama, ujar Megan. Jadi saya pikir semakin sering kita berbagi tentang apa yang kita alami, semakin sering kita terhubung satu sama lain, dan semakin kita dapat saling memahami. Ini akan membuat kita lebih berhasil, tambahnya. Wakil Presiden Kamala Harris mengakui perjuangan perempuan untuk mendapatkan kesetaraan gaji masih panjang dan tak jarang berujung di meja hijau. It's a general matter when women are fighting for pay equity in any industry. Sudah umum ketika perempuan berjuang mendapatkan kesetaraan gaji di industri manapun, dalam pekerjaan apapun, seringkali ia harus mengajukan gugatan hukum menggunakan campur tangan pengadilan. Ini berarti ia harus berjuang di meja hijau sambil tetap melakukan pekerjaannya secara sempurna. Dan ini tidak mudah, ujar Presiden. Gedung Putih mengatakan pada tahun 2020, untuk setiap $1 yang diterima oleh laki-laki, perempuan hanya menerima 83 sen pada jenis pekerjaan yang sama. Kesenjangan ini bahkan jauh lebih besar di kalangan perempuan kulit hitam dan Amerika Latin. Namun sebagaimana Presiden Joe Biden ketika menandatangani perintah eksekutif di Hari Kesetaraan Gaji pekan lalu, kesetaraan gender harus diperjuangkan, karena ini bukan hanya isu perempuan. Kesetaraan gender, ujarnya, memberi manfaat pada setiap orang, pada masyarakat, pada perekonomian, dan pada negara. It benefits everybody. That's a fact. It benefits everyone. Our society, our economy, and our country. Saya Fomus Reva, VOA, Washington. Masih di VOA Weekend, ada satu laporan menarik tentang kepedulian pada lingkungan yang mendorong seorang penjahit Filipina memanfaatkan materi-materi yang sering dianggap sampah. Ia percaya mengenakan pakaian yang berbahan utama sampah tidak hanya bisa menghemat pengeluaran, tapi juga tampil modis. Bagi Lenora Buenviaje, koran, majalah, bungkus plastik, dan karung beras adalah sumber utama kreasinya di dunia mode selama 7 tahun terakhir.
Dengan menggunakan mesin jahit konvensional yang dioperasikan dengan kaki, penjahit sekaligus perancang busana berusia 51 tahun ini mampu mengubah materi-materi yang sering diabaikan itu menjadi rok, atasan, dan gaun yang inovatif sekaligus menarik untuk dikenakan. Ang ganda kaya ng bubble wrap kasi para na siyang design, lalo na yung di ba black and white. Ini adalah bubble wrap bekas kemasan. Saya bisa manfaatkan ini untuk membuat gaun. Yang ini agak lebar, saya bisa menggunakan ini untuk bagian atas gaun pesta. Bubble wrap ini desainnya bagus, terutama yang hitam dan putih. Saya suka yang putih karena bisa digunakan untuk membuat gaun yang cantik atau gaun pengantin. Buen Viahe mengatakan karya-karyanya ini semata bukan untuk kepentingannya berkreasi, tapi lebih karena kepeduliannya pada lingkungan. Okay gumamit ng mga recycled materials kasi ang puhunan niya is halos walang puhunan. Ang babayaran Ada baiknya menggunakan bahan daur ulang karena biayanya murah. Yang sebenarnya Anda keluarkan hanyalah ongkos tenaga kerja. Ini tahan lama, penuh warna, dan menyelamatkan lingkungan pada saat yang sama. Lelaine Alcade, seorang pelanggan Buen Viahe, menyukai pandangan perancang busana itu. Halagang gumamit ng used materials or mag-recycle. Penting bagi kita untuk mendaur ulang atau memanfaatkan bahan-bahan bekas agar kita dapat membantu bumi kita. Kita bisa mengurangi sampah yang kita buang dan juga berkreasi. Bahan daur ulang yang digunakan untuk setiap gaun akan tergantung pada permintaan kliennya, kata Buen Viahe. Karyanya dijual sekitar $30 hingga $50 per potong dan digunakan untuk pameran, pernikahan, dan bahkan kompetisi. Buen Viahe mengatakan hasil karyanya yang memanfaatkan bahan daur ulang sangat menarik perhatian, terutama di acara-acara fashion setempat. Yung mga recycled dress na ginagawa namin, recycled costume, recycled gown. Pakaian dan gaun yang kami buat digunakan dalam berbagai acara kompetisi, termasuk kontes kecantikan. Saya senang setiap kali karya saya menang. Desainnya sederhana, tetapi berhasil menang. Buen Viahe berharap peragaan busana dan kompetisi bisa berlangsung kembali seperti sebelum pandemi. Ia berambisi menggelar acara mode untuk memamerkan karya-karyanya dan menginspirasi banyak orang untuk membuat pakaian dari bahan daur ulang biasa. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Baiklah teman-teman, saya Eva Mazrieva dan produser Erna Wiasi serta seluruh kru VOA Weekend undur diri dulu ya. Kalau Anda punya tips nih bagaimana cara mengelola keuangan di saat sulit, jangan segan-segan untuk kontak saya. Anda bisa lihat di sosmed saya atau langsung ke email VOA di voaindonesia.com. Saya tunggu ya. Bye. VOA.